Sering ngerasa desain UI itu kayak ilmu sihir, sesuatu yang rumit, butuh bakat seni, dan bukan buat kita para developer? Nah, gimana kalau saya bilang, itu semua salah? Di sini, kita bakal bongkar mitos itu. Kita akan ubah desain dari sesuatu yang abstrak, jadi sebuah sistem yang logis. Sesuatu yang bisa Anda pelajari dan kuasai. Coba lihat gambar yang kiri. Sebagai developer, familiar banget kan sama tampilan kayak gini? Hehe, terus lihat yang kanan. Jauh banget bedanya. Kelihatan bersih, rapi, profesional. Pertanyaannya, gimana cara dari kiri ke kanan? Nah, ini bagian menariknya. Caranya itu lebih sederhana dari yang Anda bayangin. Ini bukan soal jago gambar, tapi soal logika. Semua ini kita ambil dari buku keren, Refactoring UI. Dan pesan utamanya simpel banget. Desain yang bagus itu bukan sihir. Desain itu sebuah sistem. Punya aturan-aturan logis yang bisa dipelajari siapapun. Apalagi buat kita yang otaknya emang udah disetel buat mikir secara sistematis kan? Oke, kita mulai ya. Bagian pertama ini kita sebut dari kekacauan menuju kejelasan. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau desain itu cuma soal nambahin hiasan atau bikin jadi cantik. Bukan. Intinya adalah gimana kita secara sadar, secara sengaja, nuntun mata pengguna ke informasi yang paling penting. Nah, ini dia fondasi paling dasarnya. Kita harus bikin hierarki. Gini deh, bayangin semua elemen di halaman Anda itu lagi ngomong. Kalau semuanya teriak-teriak barengan dengan volume yang sama, apa yang terjadi? Nggak ada yang kedengeran kan? Kacau. Makanya kita harus putusin siapa yang boleh ngomong paling kencang, siapa yang cukup berbisik. Kebanyakan dari kita mikir kalau mau bikin sesuatu penting, ya udah gedein aja ukurannya. Tapi lihat deh contoh ini. Ukuran itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa mainin ketebalan font, kita bisa mainin kontras warna. Hasilnya jauh lebih elegan. Kita bisa kasih penekanan tanpa harus bikin judulnya jadi segede gaban. Nggak perlu teriak gitu loh. Ini nih, prinsip yang powerful banget. Kadang, cara terbaik buat bikin sesuatu kelihatan penting, itu bukan dengan bikin dia makin heboh, tapi dengan bikin yang lain jadi lebih tenang. Coba perhatiin deh. Item yang aktif jadi kelihatan menonjol banget justru karena yang lain kita bikin lebih redup. Kita ngurangin noise-nya biar signalnya jadi jelas. Jadi, ingat ya, ada 3 senjata utama yang kita punya buat ngatur hierarki ini. Ukuran font, ketebalan font, sama warna. Cuma 3 ini aja. Kuncinya adalah gimana kita pinter-pinter ngekombinasiin ketiganya buat ngarahin fokus pengguna persis ke tempat yang kita mau. Oke, hierarki udah. Sekarang kita naik level ke alat berikutnya, ruang. Atau sering disebut white space. Penting banget buat kita ngerubah cara pandang. Jangan lagi lihat white space sebagai ruang sisa yang kosong. Anggap itu sebagai alat desain yang aktif, sama pentingnya kayak teks atau tombol. Nah, ini ada tips yang kedengarannya agak kebalik, tapi efektif banget. Aturannya, spacing itu seharusnya dihilangkan, bukan ditambahkan. Maksudnya gimana? Jadi, pas lagi ngedesain, mulailah dengan ngasih jarak yang super lega antar elemen. Berlebihan malah nggak apa-apa. Baru dari situ, kita rapetin dikit-dikit sampai pas. Jangan sebaliknya. Cara ini ngejamin tiap elemen dapat ruang napas yang cukup. Biar nggak ngasal, kita bikin sistem. Sama kayak kita bikin variabel di kode kan? Tentukan satu nilai dasar, misalnya 16 piksel. Terus semua jarak yang lain itu kelipatannya. Bisa 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Dengan gini, kita nggak perlu lagi debat sama diri sendiri, enaknya 18 piksel atau 20 piksel ya. Nggak ada lagi tebak-tebakan, semuanya konsisten. Dan hasilnya, desain kita kelihatan jauh lebih profesional. Oke, hierarki beres. Spasi juga udah punya sistem. Tinggal satu lagi pilar penting, warna. Dan tebak apa? Warna juga butuh sistem. Jadi stop milih warna berdasarkan kode hex acak yang kelihatannya oke. Ada cara yang jauh lebih baik. Kuncinya coba deh pakai HSL bukan hex. HSL itu singkatan dari Hue, Saturation, Lightness. Gampangnya, hue itu ya warnanya apa? Merah, biru, hijau. Saturation itu seberapa gonjreng warnanya. Dan lightness itu seberapa terang atau gelap. Enaknya, ketiga hal ini bisa kita atur sendiri-sendiri. Mau bikin biru yang lebih mudah? Tinggal naikin aja nilai lightness-nya. Simpel banget kan? Sama kayak spasi tadi, kita bikin sistemnya di awal. Contohnya, kita bikin aja beberapa tingkatan warna abu-abu kayak gini. Mulai dari yang paling terang sampai yang paling gelap. Dengan adanya palet ini, pilihan kita jadi terbatas. Dan ini justru bagus, karena setiap kali kita butuh warna, kita tinggal comot dari palet ini. Keputusan jadi kepet, dan yang paling penting, semua warna di aplikasi kita jadi nyambung dan konsisten. Oke, teorinya cukup. Sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal gabungin semua yang udah kita pelajarin tadi. Kita akan lihat transformasinya langsung di depan mata kita. Kita ambil satu komponen yang berantakan dan kita akan refactor desainnya pakai sistem kita. Ini dia pasien kita. Kacau kan? Langkah pertama, kita terapkan hierarki. Lihat, langsung beda. Judul kita tebelin. Teks pendukung kita buat warnanya sedikit lebih pudar. Seketika itu juga, mata kita langsung tahu mana yang harus dibaca duluan. Otak kita nggak perlu mikir keras lagi. Langkah kedua, kita atur spasinya. Kita pakai sistem skala yang tadi udah kita buat. Setiap elemen kita kasih jarak yang konsisten, kita kasih ruang napas. Dan, wow, langsung kerasa kan? Jauh lebih lega, lebih rapi, nggak sumpek lagi. Dan, sentuhan terakhir. Langkah ketiga,
Kita terapkan sistem warna kita. Kita pakai palet warna yang udah kita siapin sebelumnya. Dan selesai, lihat perubahannya. Dari yang tadinya kacau balau, jadi sesuatu yang jelas, rapi, dan enak dilihat. Gimana? Kelihatan kan? Nggak ada sihir sama sekali. Yang ada cuma sistem. Cuma serangkaian keputusan yang logis. Ingat 3 kata kuncinya. Hierarki, spasi, dan warna. Kuasai 3 hal itu dan Anda udah di jalan yang benar. Jadi intinya adalah sekarang Anda punya alatnya. Anda punya kerangka berpikirnya untuk bikin perubahan nyata di kerjaan Anda. Desain yang bagus itu bukan lagi kotak hitam yang misterius. Sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba lihat UI yang lagi Anda kerjain. Apa satu hal kecil yang bisa Anda perbaiki hari ini pakai prinsip-prinsip ini?